Menyedihkan loh. Wanita tanpa bisa punya penghasilan tuh menyedihkan. Karena kamu nggak bisa memutuskan apa yang bikin kamu happy. Oke. Iya, aku kira kamu harus rely on someone untuk bikin kamu happy. Oke. Apalagi laki-laki yang nggak punya duit. Lebih menyedihkan lagi. Setuju nggak sih? Pesan nomor 1, kreatif. Gimana caranya bisa create your own money. Untuk saving life sendiri kok. Bukan untuk lain-lain, untuk saving life. Agree kan? Ya. That's why my mom always told, sama siapapun kamu nikah, kamu harus tetap kerja. 2 objektifnya. 1, untuk nolong diri kamu sendiri. 2, untuk support just in case. Perahunya 1 lagi goyang. Dan it's a good things. Tapi yang nggak bisa dipahamin adalah kadang-kadang masih ada laki-laki yang pengen perempuannya di rumah. Kalau memang bisa mencukupi ya nggak apa-apa, kan ada yang ngomong gitu. Tapi kan kita nggak pernah bisa pegang omongan laki-laki hari ini dan belakang. Halo sayang-sayang JU, jadi kembali lagi kita di Janda United. Jadi special edition di kali ini. Mungkin selama ini hostnya sering ngundang para laki-laki dan para janda-janda yang bervalue. Nah, untuk edisi kali ini kita balik. Kita akan tanya hal-hal yang menarik dari kehidupannya hostnya, Hani. Apa kabar Hani? Hai sayang. Hai sayang. Hai sayang. Sayang JU. Gimana? Rasanya gimana Hani kabarnya? Aku baik. Baik ya. Coba Han sebutin yang seru dulu deh, yang paling seru. Kamu tahu nggak nama panjang aku siapa? Tahu? Siapa? Bernadette Stephanie. Itu dia. Depannya aja sih. Biasa dipanggil? Hani. Hani siapa? Hani. Oh, wow. Hani aja. Wow. Hani Masaru. Ya. Oke. Jadi selama Hani udah memulai konten ini atau ada beberapa bintang tamu yang menurut Hani paling seru dulu deh. Versi Hani seru dulu. Ada nggak kira-kira? Seru semua sih. Karena Semua mereka seru. beda-beda kan. Backgroundnya juga beda-beda ya? Beda-beda. Jadi memang kita nggak menghadirkan di JU ini, kita nggak menghadirkan di season 1 ya. Semuanya JU. Kita perkenalan satu-satu lah. Tapi kita juga selipin beberapa masukan dari yang di luar JU. Kayak kita ngundang kamu sebagai Sebagai apa? Laki-laki yang digilai para janda, ya. Terus kita juga kemarin ngundang Bak sama kamu untuk lihat perspektif 2 orang. Bak sering ya? Bak sering. Bak sering. Karena emang lumayan gede engagementnya Bak sama luar aku. biasa. Iya. Seru dia juga orangnya. Iya, gimana menurut kamu Baks? Asik, Kan? seru, Asik, kan? karena dia umurnya juga lumayan mateng ya. Jadi bercandaannya juga ya sesuai dengan usia mungkin ya. Ya, garing. Jadi ya seru lah. Tapi baik dia. Baik. Dia orang yang baik. Terus siapa lagi waktu itu? Wancoy. Ada Firda, ada Bocung, terus dan JU yang lain. JU anggota JU Unitednya ya, Janda Unitednya. Aku tuh pengennya tuh nantinya tuh ini berjalan terus lah. Kan janda tuh nggak cuma ada di sini doang, nggak cuma di Jakarta. Kalau kita kan linknya memang Jaksel gitu atau Jakarta aja gitu. Aku mainnya ntar semua yang dari manapun bisa DM ke kita, bisa minta mau sharing apapun yang mereka punya supaya bisa menginspiring lagi orang lain. Nah, gue penasaran ya, menurut lu kenapa janda itu? Gue lo nggak mau. Jadi aku penasaran sayang. Jadi menurut kamu kenapa janda itu sering dianggap lebih menggoda ketimbang gadis, padahal realitanya nggak sesederhana itu. Menurut Hani gimana? Menurut kamu sayang gimana? Kenapa janda lebih menggoda daripada gadis? Ya. Lebih matang aja sih. Lebih matang aja. Iya. Selain itu apa lagi? Kalau menurut aku itu aja sih, lebih matang, lebih tahu maunya apa. Udah, matang secara finansial, matang secara pemikiran, matang secara experience, semuanya. Tapi bukan berarti yang masih muda belia nggak menarik juga, cuman beda segmen biasanya. Segmennya beda ya, biasanya. Seleranya juga beda. Biasanya, kayak Baks gitu doyannya segmen-segmen yang masih muda-muda. Oh gitu, jadi gitu ya Bang ya? Tapi satu-satunya yang mungkin kemarin diisukan sama aku yang agak tua, ya Baks cuman aku doang. Wow. Benar kan ya Baks?
Saya dengan siapa? Oke, kalau dari kamu sendiri nih, secara selera nih, tipe laki-laki yang oke lah, kamu kan ada komunitas nih, selera atau tipenya beda-beda atau hampir semua jalan-jalan bervalue sama-sama? Gimana? Tapi most of all yang udah aku undang pasti sama secara review finansial. Mesti harus mapan. Yang kayak aku sering bilang, bukan karena kita matre, tapi ya nggak apa-apa juga kalau emang kita matre. Selain kita emang bisa menghasilkan duit, kita juga nggak mau dong menggendong pasangan gitu untuk jadi future husband tentunya ya. Tapi kalau perspektifnya lain untuk main-main atau apa ya mungkin lain lagi. Mungkin. Oh gitu. Jadi itu Kalau menurut yang versi kamu? kalau yang lain-lain semuanya rata-rata pasti nomor satu harus stabil secara finansial. Finansial. Kenapa ya selalu sudut pandangnya finansial terus? Ya karena itu nggak ada duit, realistis aja lu nggak bisa happy, nggak bisa senang, nggak bisa hidup. Oke. Benar nggak? Menyedihkan loh. Wanita tanpa bisa punya penghasilan tuh menyedihkan. Karena kamu nggak bisa memutuskan apa yang bikin kamu happy. Oke. Iya, aku kira kamu harus rely on someone untuk bikin kamu happy. Oke. Apalagi laki-laki yang nggak punya duit. Lebih menyedihkan lagi. Setuju nggak sih? Ya, setuju. Tapi konteksnya kalau kita bicara dari sisi fokus number one-nya adalah uang, di situ aku sih nggak setuju. Oh iya. Ya, Okay. tapi kalau uang jadi patokan di number 3, nomor 2 masih oke. Oke. Tapi kalau nomor satunya udah uang, menurut aku sih Iya. ya Aku in general. oke. Karena menurut aku gini, kalau perempuan spesifiknya nomor satunya uang, laki-laki juga bisa dong spesifiknya. Cantik. Iya. Ya of course. Ya, cantiknya bukan konteks cuma cantik doang. Cantik dan oke secara visual. Ya of course. Dan Oke. untuk bikin wanita cantik secara visual, you need money. Yes, betul. Ya, untuk bikin aku sampai di level ini, I built with my own money. Artinya aku juga harus punya uang. Nah, pada saat kita punya pasangan, kita berharap kita juga punya yang sepadan atau sekufu bahasanya kamu. Betul. Kita nggak mau gendong dong. Jadi ya itu realistis menurutku. Artinya bukan berarti kita, wah nanti kita harus punya yang mobilnya spesifik A, spesifik B. Tapi ya sepadan, benar-benar sepadan. Secara usia lebih suka yang lebih tua atau lebih muda. Lalu secara penampilan lebih suka yang casual looks atau yang mungkin professional looks. Aku suka yang kayak kamu sih. Yang kayak aku. Oke, aku kenapa? Menurut kamu aku gimana? Yang bad boy. Aku bad boy. Iya. Oh, sukanya yang bad boy. Jadi kamu suka sama aku nih. Ya aku suka yang tipenya kayak kamu. Kamu mau aku jawab? Kamu apa enggak? Jangan. Nanti ya Clippers ya. Jadi kamu kayak aku. Ya aku suka yang tipenya kayak kamu. Terima kasih banyak. Dikira mau diajak jejak kabur. Oke. Oke. Menurut Hani nih. Basah ya? Basah? Iya, gerah. Menurut kamu, ya sebagai perempuan yang sudah pernah menikah, apa standar kamu sekarang lebih tinggi atau justru realistis di waktu kamu saat ini? Standar apa? Standar untuk menemukan pasangan hidup. Betul. Standar untuk menemukan pasangan hidup ya. Tadi Atau kayak Bang Baks? kalau Baks tuh udah kepepet umur. Dia udah bingung dia. Jadi kayak ya udah dia yang ada dulu. Oh, Penting gitu. dia menyandang status predikat dan subjeknya dia sudah menikah. Oke. Perkara cocok nggak cocok, cocok-cocokin belakangan. Oh gitu. Jadi gitu Karena ya dia Bang? belum tahu reviewnya menikah kayak apa. Walaupun dia udah banyak teori. Oke. Kalah tuh buku-buku yang dijual semua teori. Ya kan? Nggak bisa, nggak apple Oke. to apple. Tapi Balik kalau ke pertanyaan dulu dong. Standar kamu sekarang gimana? standar aku agak lain nih dari yang JU Dari timnya. lain. Iya. Oke. JU yang lain aku nggak nyalahin ya, baik lagi. Ini in my perception atau in my perspective nggak ada yang salah. Karena preference orang untuk happy beda-beda. Ya. Benar dong. Mungkin kalau orang happy-nya diajak keluar negeri atau orang happy-nya diajak makan-makan. Aku happy-nya sama orang yang bisa into me deeply. Deeply gimana? Jadi intens. Aku tuh suka yang intens. Setiap hari. Iya, jadi kan ada orang yang nggak suka di intens ya. Maksudnya ada yang males gitu kalau tiap hari. Biasanya seumur-umur aku,
udah males sebenarnya. Cuman kalau aku tuh masih happy. Nah, untuk menemukan yang frekuensinya sama itu yang susah. Tapi kan di fase itu saat udah berjalan dong. Kalau di awal mungkin nggak mungkin kamu harus intens banget. Intens sih. Intens ya? Intens. Dari Aku bisa awal. Iya. Oke. Aku bisa nilai dia kira-kira bisa nggak jadi teman intens aku. Karena aku kayak yang Bucks bilang, Bucks suka yang sleep call gitu misalnya. Aku juga baca ini ya, baca prompter ya. Host baru ya. Salah ngetik ini dia. Lo lihat dong, gue Jadi kamu dengerin aku ngomong nggak nih? Kamu malah baca prompter. Enggak, ini sebenarnya gue ini tadi finansial udah dibahas. Kamu gini. Ya kasih, udah. kasih clue. Kalau menurut kamu, kalau finansial penting, misalnya nih work cash nih, misalkan dia bangkrut, misalkan pasangan kamu, apakah kamu masih bisa terima nggak? Udah jadi pasangan hidup? Udah jadi pasangan? Nggak bisa, sangat bisa. Sangat bisa ya? Sangat bisa. Kalau belum jadi pasangan hidup? Nggak mau. Nggak mau, tinggal dong? Tinggal. Tinggal. Ya. Red flag. Kalau ada pria misalkan pria ini lagi merintis, dia punya mimpi segala macam ya. Tapi saat ini dia misalkan secara finansial masih pas-pasan lah. Atau mungkin tipikal orang yang investasi dan sebagainya. Menurut kamu akan temenin dia nggak? Gini, aku bukan masalahnya dia masih merintis atau enggak. Tapi hal terpenting yang harus digarisbawahi adalah dia generous atau enggak. Paham nggak? Aku akan happy sama orang yang let's say dia even lebih low dari aku finansialnya, tapi dia generous. Jadi kayak gue adanya segini, tapi I'll do my best untuk hubungan ini nih, Han, gitu loh. Gue ada tuh. Compare tuh yang misalkan dia secara finansial even more dari aku, tapi dia perhitungan. Ada gitu? Banyak. Oke. Banyak. Jadi menemukan pria bukan melulu soal financial, it's true, tapi cari yang generous. Generous yang memang dia ikhlas aja gitu. Maksudnya, ini gue ikhlasnya segini sama lo, ini the best that I can do. Let's say dia penghasilan 100.000. Han, gue punya duit 100.000 misalnya penghasilan gue. Buat kehidupan gue dan lain 50.000 misalnya. Gue pengen banget ngasih lo, gue cuma bisa ngasih lo let's say 20.000. Lu nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi gue tahu dia punya hati yang generous. Kan ada yang 100.000, oh udah tipis nih. Gue nggak mau. Ada. Ya ngerti kan? Bukan berapa besarannya, 20.000-nya, 10.000-nya, 5.000-nya. Oke. Itu dari sisi finansial dan kerjasama dalam hubungan lah ya. Betul ya. Karena kan tadi kan dia juga harus berusaha kan. Iya. Oke, sekarang karena dulu Hani juga pernah tanya soal seksual. Setuju ya? Seksual. Iya. Menurut Hani nih, suka tipe cowok secara visual, nah, lurus sama mungkin selera seksual Hani. Sukanya yang kayak gimana? Maksudnya? Karena kan konteksnya ya, kalau kita lihat, janda juga punya kebutuhan, apalagi kan dia sudah pernah berumah tangga. Nah, atau enggak, pertanyaannya adalah, cara Hani, ya, buat... Cara Hani atau cara sayang, cara kamu buat bisa memanage hormon kamu deh sebagai perempuan, apalagi spesifik ke seksualnya. Manage hormon? Pasti kan ada olahraga. Keinginan olahraga. Setahu aku ya, olahraga itu malah meningkatkan. Ya, jadi kita olahraga dulu. Olahraga dulu, ya. Oke. Habis itu, kita olahraga yang lain. Sama siapa? Sama siapa ya rahasia. Masa mau tahu aja. Tapi sekarang punya pacar? Punya? Oke. Ganteng? Ganteng. Seleranya gimana selera Hani? Kalau spesifik fisik? Aku tuh visual atraktif banget. Jadi mesti yang oke. Kayak laki nih aku jatuhnya. Kalau perempuan kan lebih kayak dia ngerasa secure, ngerasa aman, ya kan, steady, dia oke. Even mukanya mungkin standar, dia oke aja jalan. Kalau aku tuh kayak visual atraktif dulu, kayak aku oke nih sama ini orang, lebih tinggi, terus ganteng, terus ada brewok tipis-tipis. Coba deh, kamu gimana kalau lagi mau nembak aku, misalnya? Nih akan geser nih isunya si Bucks sama si Hani nih. Enggak, sebenarnya kalau menurut aku ya, tipe
kayak kamu tuh sebenarnya nggak perlu ditembak sih. Lebih menunjukkan lebih kepada actionnya aja. Misal? Karena kalau misalkan sometime kamu lagi di mana, ya langsung aja tawarin misalnya jemput atau ajak makan, ajak ketemu dan sebagainya. Karena menurut aku di usia kamu ya atau di usia JU ya kayaknya udah nggak main tembak-tembakan sih ya. Karena kita fokusnya pada komunikasi yang arahnya mau kemana mungkin lebih spesifik ya. Tapi aku suka sih ditembak masih. Kamu suka ditembak masih? Iya masih. Pernah ditembak sama laki-laki ganteng? Pernah ya? Pernah. Yang terakhir ditembak gak? Lupa lagi. Enggak, yang terakhir. Kok kamu tahu sih? Yang pernah cerita. Kamu tahu banget apa sih? Oke, kalau ada yang deket ini cuma buat intim aja ya. Apakah hal itu? Intimasi. Ya. Cuma buat begitu doang. Banyak banget tuh yang itu kayak gitu. itu menurut kamu, view kamu deh, Oke. ya kan, terhadap janda dan kamu secara pribadi. Oke, in general ya aku jawab dulu. Ya. Rata-rata laki otaknya memang ke situ dulu di awal. Rata-rata. Enggak. Rata-rata. Enggak. Most of all, for me, in my Itu case, kita bisa debatkan. in my case, kamu. kan kamu nanya aku. Oke. In my case, Ada pengalaman? in my case, Oh. of course, my experience. Jadi rata-rata mungkin otaknya ke situ dulu. Oke. Ya, agak-agak ngeres, nggak jelas dulu. Cuman the way kita ngebawanya kan akhirnya Nah. kalau semuanya bergantung sama perempuannya. Kalau perempuannya nggak mau, mereka bisa apa sih? Bener nggak? Kalau perempuannya bisa kontrol untuk bilang enggak, mereka bisa apa? Kalau perempuannya mau, Oke. lain cerita. Panjang banget. Tadi gue baca dulu. Maklum. Biasa jadi. Panjang banget. Tanggepin dulu, jadi nggak harus baca terus. Jadi ngalir aja di sini. Iya, itu Ngeliat- panjang banget tadi pertanyaan. Oke, jadi Lupa tadi tadi lupa apa? Kamu mau tadi apa sih terakhir? Ya tergantung orang yang datang. itu kayak tujuannya ya seksualnya tadi ya. Oke, berarti tapi kamu juga nggak bisa sih sebenarnya kayak Menurut kamu? menurut aku. Iya. Kalau orang deketin aku, tujuan utamanya apa? Ya deketin itu kan bisa banyak, mau jadi pacar, Bukan. jadi pasangan. Menurut kamu, laki-laki yang deketin aku, mereka nyari apa? Apakah nyari urusan seksualnya? Apakah emang benar sincere? Memang dia cinta, memang butuh perhatian? Ya beda-beda. Ataukah memang dia Beda-beda. menurut kamu most of all Kamu datang nggak aku? bisa spesifik kayak gitu, nggak bisa. Kan menurut Beda-beda. kamu, kira-kira datang dalam hidup aku, rata-rata datangnya yang kayak gimana? Kayaknya banyak kan yang datang lebih ke arah Seksual. seksual. Nggak Kenapa tahu ya ya? kenapa. Ya tadi balik lagi kan looks mungkin selalu fashionnya juga dan sebagainya. Fashionnya kenapa emang aku? Ya mungkin seksi dan sebagainya, Emang aku mengundang syahwat. Ya. Masa? Bener. Meskipun kita nggak tahu kan isinya gimana kan? Gimana emang isinya Gimana? Mas Fajar? Ya, menurut kamu isinya Nggak gimana? tahu. Aku juga nggak tahu. Kamu bilang nih suka tipe kayak aku nih. Apa sih yang sebenarnya dicari? Ya kan? Kalau misalkan ada janda nge-DM, cowok validasi atau apa? Menurut kamu harapan atau kamu ada harapan buat cowok-cowok kayak aku tuh gimana? Bagaimana sih pertanyaannya? Kalau ada cowok nge-DM dulu ya? Iya, harapan kamu tuh Kalau gimana? ada cowok nge-DM aku, tanggapan aku gimana? Betul. Nggak aku tanggepin. Oh, jadi kamu kalau ada cowok nge-DM kamu nggak Nggak tanggepin? ada. Buat Yakin? aku- Coba kita lihat yuk bareng-bareng. Yakin. Ya, coba kita lihat bareng-bareng ya. Yang ada di message request ya, ini aku nggak kenal. Loh, ini kalau aku kenal, of course aku Oke. tanggepin. Tapi kan Nggak, misalkan ada berapa cowok kita yang DM nggak, Hani? kalau DM itu dalam konteks kata, ini kan yang DM aku banyak yang nggak aku kenal. Oke. Ya kan aku tanggepin. Aku tanggepin. Boleh lihat nggak? Boleh nggak? Boleh. Terus. Aku tanggepin yang aku kenal, of course. Nah, tapi kamu secara pribadi pernah nggak nge-DM laki-laki? Enggak. Nggak pernah? Enggak. Memulai duluan nggak pernah? Never. Never. Jadi nggak pernah. Never. Kalau misalkan kalau ada laki-laki yang benar-benar selera kamu banget, tipe kamu banget, kamu pernah nggak memulai duluan? Enggak. Sama sekali tuh? Sama sekali. Udah selera kamu banget ya padahal? Enggak. Di awal. Gila gengsinya gila. Parah. Even I don't ever kasih closure ya kalau aku bermasalah. Ilmu ninja aja. Hilang gitu aja ya. Karena
Makanya kamu tuh lawannya aku sih sebenarnya. Oh, kamu juga suka nggak bilang ya? Lawannya Kalau harus. lawannya Bucks menurut kamu gimana? Nah, kalau Bang Bak sih Aku sama Bucks menurut kamu cocok nggak? takutnya cocok sebenarnya, tapi kamu bakal lebih dominan. Kasihan Banyak banget yang Bucksnya, pengen aku sama kasihan Bucks. Bucksnya, Kok gitu kamu? kasihan Bucksnya. Bukan kasihan secara Kalau misalkan aku suka sama Bucks, menurut kamu dia mau nggak sama aku? takut sih dia. Lebih ke takut. Dia bakal berpikir masa depan sih kayaknya. Kayaknya kalau sama kamu tuh dia mungkin gimana ya? Takutnya kenapa? Takut kamu akan lebih mendominasi sih. Lebih kayak gitu. Tapi Kamu terserah tahu Bang dari Bak sih, mana? kalau Bang Bak saya juga. Dari mana Bucks suka tahu didominasi? Nih, Apa itu? kan kamu ngeliat DM aku. Nggak apa nanti kamu lihat, kamu minta balik. Oh, aku kasih tahu. Aku nggak pernah respons siapapun di Oke. DM. Jadi bukan aku sombong karena aku nggak tahu how to respons yang baik gitu. Karena kan nggak kenal. Nah, di halayak umum nih, sekarang ini kan labelnya janda itu ngerasa kayak banyak mau nih. Menurut kamu nih, Banyak mau? lebih tahu lebih banyak tahu lah. Dan juga banyak maunya juga kalau versi laki-laki ya, karena kan udah pernah pengalaman tuh. Nah, menurut kamu itu fakta atau cuma label aja? Banyak mau sih nggak. Lebih tahu maunya apa aja. Ya. Kalau banyak mau, enggak sih. Justru mereka tahu maunya kayak gue sama lo, gue udah nggak pengen nikah lagi misalnya. Jadi kita sebatas teman aja, teman yang saling support atau saling isi. Han cerita, itu cerita Oh, kamu soal ketemu pengalaman Hani deh. Ini biar lebih seru ya, maksudnya. Kamu nggak usah pakai pointer aja. Kamu kan banyak tahu. Pengalaman Hani, pengalaman Hani yang udah Hani jalanin nih, yang kamu udah jalanin. Ada berapa cowok yang kamu udah pernah pacaran? Satu. Wow. Kamu hitung label pacaran ya. Lalu Dari mana nih? Dari perbedaannya dari apa? dari sebelum nikah. Setelah menikah, kan labelnya janda. Setelah dari menikah. Sejak menjanda. Sejak menjanda. Berapa cowok? Terus pengalaman kamu ada yang aneh kah? Ada yang seru kah? Atau ada yang oke? Coba bercerita supaya nanti teman-teman JU bisa juga menilai nih kalau ketemu hal yang sama. Gini, aku lupa exactly berapa. Banyak kayaknya. Ya deket. Iya deket sama orang aku sering gitu. Cuman pacaran berapa ya? Kalau yang aneh aku inget ada banget. Yang bener-bener posesif gitu sampai aku meeting dia kirim orang untuk buntutin. Oh, lebay sih. Itu beneran. Sampai ada. Sampai kayak mobil aku ditaruh GPS, tracker. Terus trackernya cuman yang dari Apple punya. Lemah amat itu laki-laki. Nah, akhirnya waktu itu udah berkali-kali tuh. Terus dia sampai datengin orang tua aku. Wah, teror. Akhirnya tuh GPS, aku pindahin ke mobil papaku. Jadi dia ngikutin mobil papaku. Terus gimana? Ya, akhirnya dia turun. Kamu naruh, ya karena dia nungguin kan. Pas ternyata bapak gue ke Carrefour. Oma gue belanja. Dia ngikut. Terus kamu naruh GPS di mobil anak saya ngapain gitu? Protektif banget ya. Parah. Bukan Selain itu sih udah protektif, ada lagi nggak? Selain protektif. Yang paling aneh itu sih. Yang lain standar lah. Aneh standar, oke. Kamu ada kriteria umur nggak buat jadi pasangan kamu nanti? Enggak. Nggak ada spesifik umur, atau lebih muda kah atau lebih tua? Enggak. Nggak ada. Nggak ada. Sedikasihnya aja. Kalau umur enggak menjamin dewasa atau enggak. Kalau sekarang lagi dekat sama yang lebih muda atau lebih tua? Kalau Bucks tuh lebih tua atau lebih muda? Lebih tua. Lebih tua. Aduh bang, gue pikir lu bang. Bucks kan katanya dia lagi dekat sama yang lain juga. Aku nggak mau gitu. kalah sama Bucks. Masa Jangan tuh Bucks bang. bisa Aduh, Bucks. Aduh. Iya. Kamu open nggak sama pria duda yang mungkin punya anak 5 yang Enggak deketin lah, kamu? kalau 5. Mungkin nggak 5 deh. Taraf aman kamu, anaknya berapa deh kalau udah deketin kamu? Ini Kan ada orang yang, gue kalau 1 masih oke, atau 2 gue masih oke. Atau 5 nggak apa-apa, yang penting kaya. sebenarnya bukan berapa anaknya, tapi make sure dia udah selesai sama masa lalunya. Dan udah siap lagi untuk married. Itu sih. Karena kalau dianya udah sure beres, clear ya sama masa lalunya, of course dia akan bisa jelasin ke hubungan baru sama anak-anaknya. Itu sih. Tapi gini Han, ini sepengetahuan aku ya, banyak janda-janda yang bervalue lah ya, yang punya nilai bagus gitu. Mereka itu
mau menjalin hubungan yang sebenarnya nggak ngejar nikah juga Tuhan. Menurut kamu gimana Tuhan? Kalau kamu sendiri gimana deh? Banyak loh. Gini, kalau kamu nyari happiness di nikah, are you happy in marriage life? Last time, kamu bahagia nggak di marriage life? Iya, kalau aku pribadi ya. Ada bahagia, ada nggak? Iya, iya. Artinya, happiness orang kan lain-lain. Betul. Kalau emang dia decide untuk... Kalau versi kamu ada goals nikah atau? Oh iya, aku masih mau. Masih ya? Masih mau. Masih biarpun sebenarnya secara finansial, secara ya real life kamu juga sebenarnya udah terpenuhi dan sebagainya, tapi kamu masih punya ada goals buat menikah juga. Nah, aku masih mau. Ada target kan? Target kapan nikah? Hah, Tadinya ada, tadi ada. terus luntur. Gara-gara apa? Karena gini, Hah, tadinya aku kayak, pokoknya aku pengen nikah lagi tahun 2026. Beneran? hah. Tapi yang datang ngaco-ngaco. Ngaco gimana maksudnya? Aneh-aneh. Sumpah aneh-aneh. Jadi kayak aku pikir, kayaknya gue nggak bisa deh. Achieve target gue 2006 nikah. Jadi kayak, ya Oh, udah. berarti nggak achieve ya di 2026. Iya. Tapi 2026 harapannya apa? Atau masih ada harapan di 2026? Untuk soal relationship, Ya, untuk relationship aja deh, buat hubungan aja. Kamu mau punya pasangan yang seperti apa? aku pengen punya teman hidup sih. Teman hidup ya? Teman hidup. Nggak pasti married kan? Iya, kalau di Indonesia, you have to get married. Supaya ini nggak jadi omongan juga. Tabu sih Han, karena banyak juga yang tinggal bareng, nggak menikah dan sebagainya macam. Di Indonesia itu masih tabu kan? Iya, tapi masih banyak. Of course, Banyak. tapi kan itu kan jadinya ilegal. The legal things is you have to Ya. get married. Betul. Iya. Tapi kamu harapannya maunya sah. Aku pengen punya teman hidup sih sebenarnya. Iya. I wish I can kayak tinggal di luar terus aku bisa stay bareng and then kita bisa jadi Kalau hidup cuma seumur teman hidup. hidup, sebenarnya nggak perlu menikah. Di Indo you have to get married. Ya, tapi Tapi kalau kalau tadi Indonesia? goalsnya kamu kan cuma mau teman hidup. Teman hidup, teman seumur hidup, teman hidup. Oke. Nah kalau ada cowok nih yang cuman modalnya ganteng, maskulin, ya, nggak usah kita ngomongin finansial ya. Yang penting dia kerja nih. Menurut kamu cukup nggak buat memikat hati janda saat ini? Misalnya siapa kamu? Misal aku deh. Menurut kamu, aku kriteria kamu nggak? Iya kan aku bilang depends. Aku secara general mungkin shutdown kalau iya kalau ketemu orang yang nggak masuk kriteria aku shutdown biasanya. Tapi kalau case by case ya, kalau ternyata gue cocok banget ngobrolnya, yang lain-lain juga cocok, akhirnya Yang lain-lain itu apaan? ya yang lain. Yang lain itu apa? biar semuanya dia semuanya tahu dong. Siapa tahu Ya, banyak ngobrolnya nanti. cocok. Ah, Intimasinya enak, ya kan? Intimasi kan bisa macam-macam. Oke, ya kan? Ya terus apa mungkin lagi? akhirnya aku berusaha untuk deal with it. Oke. Nah, menurut kamu kesalahan cowok yang paling fatal saat mendekati janda saat ini seperti apa? Paling fatal. Nah. Pernah nggak deh? Pernah lagi. Pernah gimana? Udah cerita dong. Dan seperti apa? Kayak dia mau ngunci-ngunci aku sih, aku males sih. Kunci-kunci gimana? Kunci. Kayak aku Dikunciin kamar mandi? bukan, Oh, bukan. kayak Gimana? gini. Aku pernah kayak gini. Nah. Kamu ganti, kayak dia misalnya nawarin aku ganti mobil. Nah. Terus ya udah, kamu ambil mobil aja. Nanti aku cicil, aku yang bayar cicilannya. Of course aku tolak karena buat aku tuh ngunci. Oh, Iya ini banyak kan? yang viral-viral tuh. Ah? Banyak yang viral juga kayak gitu. Banyak yang Tiba-tiba dia diberhentiin sama mata lang. Stupid things yang buat aku itu ya Oke. kalau as a smart thing saya nggak mungkin lah, lo ngapain juga nggak ngasih yang kayak gitu. Berarti kan every month saya have to begging tuh, sayang tolong bayarin, no way aku tolak. Kayak gitu buat aku sih red flag sih. Red Kayak lo flag ya. ngunci-ngunci, ngapain ngunci-ngunci. Kalau lo generous, lo mau kasih. Kalau lo nggak mau kasih, nggak usah. Ya nggak sih? Berarti masih setengah-setengah. Masih coba-coba. Karena kalau Ya, dia mau berani, kunci-kunci. dia pasti bayar di depan. Iya, atau dia cuma mau show off. Ya kan? Ya nggak tahu apa. Bisa jadi. Nah kalau red flag cowok menurut versi lo, gimana? Ya itu tadi. Oh karena tadi, ya kan. Hal kecil apa yang langsung bikin ilfeel? Jelek sih. Jelek aja.
Kalau jelek gitu. Baks ganteng loh. Baks ganteng, makanya aku nggak ilfeel sama dia. Nah, tapi Aku dia fine. kenapa? Karena kemarin rame itu kamu sama Baks. Kenapa kalian nggak menyatu aja? Baks. um, Too many case lah. Oh, At some point, too many case. oke. Ya, Biar seru. ya, bukan biar seru. Biar enggak. Too many case. Aku mau ngasih pertanyaan. Biar seru. Kalau kamu ada dikasih pilihan, pilih aku atau pilih Baks? Kamu Pilih aku. Kenapa kamu pilih aku? enak, Enak apanya? Astagfirullahaladzim. Enak apanya? enak diajak ngobrol. Enak ngobrol. Oke. Enak dilihat. Enak dilihat. Diajak berdiskusi. Kamu Oke. jangan kemana-mana dong kepala. Bang, gue gak ada tujuan apa-apa bang. Nggak, jadi kalau kamu dikasih pilihan nih, kamu cuma ada 2 laki-laki, Baks atau aku, kamu pilih siapa jadinya? Kamu Pilih aku. Iya. Oke, hanya karena enak. enak. Emang enak diajak apanya? ngobrol. Oke. Enak diajak berdiskusi. Enak, enak Oke. semuanya. Pertanyaannya apakah Baks nggak enak? Ya agak cringe jujur. Apa? Agak cringe. Cringe tuh gimana nih? Janggal gitu bercandanya. Jujur janggal. Agak Tapi dia lucu. Dia Tapi orang yang gimana mungkin perasaan gampang kamu? berteman sama orang lain. betul. Iya, dia gampang orang berteman. He is very sincere. Sincere banget. Oke, aku pertama kali ngelihat Ngomongin Baks mulu ya. iya, wah, itu pertama kali ngeliat Bang Max tuh, ini orang aneh banget ya. Kayak bapak-bapak aneh gitu. Tapi pas ngobrol panjang akhirnya asik. Baik. Tapi awal-awal tuh kayak, apa sih ini orang bercandanya kayak agak-agak, So this is everybody's feel. iya. Jadi sama dia Tapi itu sebenarnya juga bisa jadi unique selling point dia loh. Ya. Maksudnya the right one pasti akan accept whatever he is. Oke. Sekarang jujur nih, apa kebutuhan emosional terbesar seorang janda yang sering nggak disadari cowok? Emosional. Kebutuhan emosional terbesar. Misalnya apa ya? Diperhatiin kali ya. Perhatiannya. Perhatian. Jadi sebenarnya janda itu butuh diperhatiin. Selain itu, Beda-beda lagi. pasti beda. Menurut kamu aja? Kalau aku sih a companion. Iya. Lebih spesifiknya apa? Iya, ngerti bahasa Indonesia. Enggak, biar lebih spesifiknya, biar teman-teman yang nonton Ya juga kalau tahu. aku butuh kayak teman banget. Aku butuh teman sehari-hari yang ngerti gak sih? Oh, jadi nggak cuman jadi Aku tuh- hubungan pasangan, Ya, tapi bisa saya juga tipe aku friendly. butuh yang Ya. deeply intense gitu, tipikal aku. Which is itu is not good for me. Orang yang sangat tidak pakai logik. Karena kalau orang pakai logik, ya lu kalau bisa sendiri, lu nggak butuh laki gitu kan. Tapi for me itu penting. Kalau punya pacar harus ketemu setiap hari atau enggak? Sure. Kamu tipe orang yang harus ketemu setiap hari? Ya, I'm happy if. Nggak bosan tuh? Enggak lagi, itu malah grafiknya naik kalau dia. Oh, Kalau nanti lama nggak ketemu, aku grafiknya turun. oke. Kamu Kak. juga, kalau kamu Kalau aku sih nggak bisa setiap hari. Oh ya? Jujur, aku sih nggak bisa Terus? setiap hari. Menurut aku tuh kayak setiap hari, soalnya kamu manage-nya banyak perempuan sih. Jadi kayak kamu harus atur-atur. Kalau aku kan enggak. kamu tahu dari mana? Ya, itu yang DM kamu aja tadi kamu bilang banyak banget. Mana? Itu si Novi, siapa? Saya nyebut nama aja. Gila nyebut nama. Novi ngajakin kamu nonton. Jadi kan of Novi course, mana ya? Novi siapa tadi ya? Baks lupa aku namanya. Nggak ngajak nonton. Iya kan Lagi. itu. Nih kalau kamu kan DM kamu jawab. Jadi of course kamu nggak bisa ketemu sama pasangan kamu Oke. setiap hari. Oke, kalau Kamu womanizer banget. aduh, ini sih kamu jadi mulai beli aku langsung banyak yang DM ya. But is it correct? Bener. Nah, Jadi menurut kamu aku pria yang seperti apa? iya pria seperti itu. Seperti itu gimana? Seperti itulah kamu. Makanya kamu nggak bisa ketemu tiap hari. Kamu bingung gimana caranya. Bukan nggak ketemu setiap hari sih. Menurut aku kayak waktunya harus di-manage aja. Iya, manage antara si perempuan yang satu dengan yang lainnya. Astagfirullahaladzim. Kok jadi aku yang di... Lanjut. Oke, kalau kamu harus ngajarin satu hal ke cowok nih, yang ngerasa spesialis janda, itu apa? Nggak cuma PDKT, tapi apa yang bisa kamu ajarin? Kalau nih, kamu kan sekarang... Kalau khusus yang mau sama janda, ngajarin yang laki-laki yang mau sama janda.
Pakai nafas lagi. Kayak pertanyaannya Lagi asal berhadiah kamu. 1 miliar rupiah aja harus bener. Yang pasti lo harus tahu needs-nya. Karena needs setiap Kebutuhannya. janda. Oke. Kebutuhannya lain-lain setiap janda. Oke. Itu dulu. Kalau kamu bisa, kalau janda yang punya anak, of course dia pengen kebutuhan dia dan anaknya terpenuhi, baik perhatian, mungkin mengisi apa segala macam ya. Kalau ada juga yang tahu dulu aja needs-nya apa. Oke, jadi lebih tahu kebutuhannya, baru disesuaikan Iya. usahanya. Betul. Oh, gitu. Case by case. Kalau kamu, secara pribadi, Kenapa? kebutuhannya apa? Kebutuhan aku. Saat ini, aku nih pengen deketin kamu. Kamu kebutuhannya apa? Perhatian. Perhatian aja. Iya. Yang lain enggak dong. Yang lain juga. Juga. Semua. Gila nih, janda banyak mau nih. Sumpah, memang janda banyak- minta waktu setiap hari, minta perhatian juga. Kamu keberatan minta nggak semuanya. kalau aku minta itu? Enggak keberatan. Nah, ya udah. Apa sih yang kamu minta aku nggak Kenapa kasih kamu sampai gak hari ini? keberatan? Hah? Kenapa kamu gak keberatan? Ya karena aku juga butuh kamu. Wow. Iya. Nah, pertanyaan terakhir ya. Yang bete nggak? Baks, dicari nama Ani. Pertanyaan terakhir nih, ya yang jujur banget. Sebagai janda, lu pengen dikejar, ditemani atau dipahami? Ditemani dan dipahami. Ditemani, dikejar, ditemani atau dipahami? Nggak perlu dikejar, ngapain? Nggak perlu kejar, setuju. Karena perempuan itu kalau dikejar tuh biasanya Ngapain malah dikejar? nggak Kita nggak- menarik. Don't chase anything. Kalau emang laki-laki mau sama kamu, dia nggak akan kasih mix signal. Tahu kan? Signal yang mix. Hari ini iya, besok enggak. Betul. Ya itu berarti dia nggak mau. Betul. So let it go. Nah. Let go, ganti. Ganti, Kalau benar kalau tuh. janda tuh udah tahu tuh. Oh dia mix signal, udahlah. Berarti itu kalimat aku di episode bareng Bang Baks bener ya? Apa? Jadi sebenarnya kalau udah di depan udah setengah-setengah gitu, udah pasti nggak mau Let go. pergi. Tuh. Ngapain? Karena laki-laki tahu Baks tuh, kamu lu denger apa. dong tuh. Ini langsung dari si janda berpelinya itu. Jadi buat Bang Baks pesannya Kalau Bang bagus. Baks, in this case, in his case, karena aku dengar juga beberapa kali ceritanya dia cerita ke aku. Perempuannya mungkin gak make signal di awal, Oke. cuman terlalu nyaman, Oke, akhirnya masuk ke friend zone. Got it nggak? bisa. Nah, tapi gak mix signal sebenarnya perempuannya. Iya. Tapi terlalu nyaman is not good things juga. Oke, betul. Betul nggak sih? Betul. Iya. Betul. Makanya kalau kamu bilang tadi, Kamu ajarin dong Bang Baks, kasih lah treatment, buka lah. Makanya kalau kamu mau Bang Baks, kasihan si Baksnya sih sumpah. Kayak teraniaya doi, kayak bakalan kamu yang Enggak sih. kontrol. Kayak dia misalkan, seneng dikontrol. oh iya? Iya. Dia suka dikontrol. Oh, oke. Dia suka dikontrol perempuan. Ini bakal rame nih komentar-komentarnya Baks ya. So, apa lagi? Ya, oke. Seru nih. Jadi episode spesial ini biasanya kamu yang nanyain bintang tamu, sekarang kamu yang tanyain. Nah, menurut kamu nih terakhir nih, kamu coba kasih closing statement tujuan dari Janda United channel ini kamu buat, community ini kamu buat, harapan yang mau kamu kasih buat para janda. The last question ya. Ya, Ya aku sering bilang juga sih. Nggak ada orang yang mau gagal. Ya. Satu. Nggak ada orang juga yang mau jadi janda. Nggak ada orang juga yang punya cita-cita menikah untuk bercerai. Tapi satu, perempuan yang tidak punya penghasilan itu menyedihkan. Dia nggak punya bargaining power untuk happiness-nya sendiri. Dia akan stuck di satu relationship yang even udah nggak sehat untuk mental dia. Oke. Jadi pesan nomor satu, kreatif. Gimana caranya bisa create your own money. Untuk saving life sendiri kok. Bukan untuk Oke. lain-lain, untuk saving life. Agree kan? ya, That's why my mom always told, sama siapapun kamu nikah, kamu harus tetap kerja. Dua objektifnya. Satu, untuk nolong diri kamu sendiri. Dua, untuk support just in case. oke. Perahunya satu lagi goyang. Dan it's a good things. Tapi yang nggak bisa dipahamin adalah kadang-kadang masih ada laki-laki yang pengen perempuannya di rumah. Kalau memang bisa mencukupi ya nggak apa-apa, kan ada yang ngomong gitu. Tapi kan kita nggak pernah bisa pegang omongan laki-laki hari ini dan belakang. Luar biasa. Oke. Harapannya buat Janda United? Harapannya apa? Aku pengen ini jadi channel yang bermanfaat buat semua orang, terutama buat janda-janda.
Jadi kalau janda-janda itu kesusahan, dia bisa sharing. Janda-janda itu punya punya usaha, aku bisa bantu promoin for free. Bahkan mau curhat pun bisa ya, datang. Anything. Good. Dan aku nggak akan pilih tebang pilih ya. Mau janda yang nongkrong di Indomaret, mau janda yang nongkrongnya di Cock and Screw, mau dimanapun, I will help. Just DM aja ke tim kita, I will help. Semoga ini channelnya benar-benar works buat semua janda di Indonesia. Akhirnya aku punya janda di setiap daerah gitu loh. Amin. Bisa main-main ya. Bisa main-main di sana, bisa punya teman di sana dan segala macam. Iyalah, oke. Thank you. Jadi Hani, terima kasih banyak juga ya. Jadi aku semoga. Yang makasih, aku kan main ke rumahku. Oke, jadi terima kasih sudah diundang. Terima kasih sudah jadi host. Sudah dipersilakan jadi host. Oke, jadi janda bukan perempuan yang kurang, tapi perempuan yang sudah melewati fase hidup yang bikin dia lebih sadar. Di Janda United, janda bukan objek perebutan, mereka adalah subjek punya suara, pilihan, dan standar juga masing-masing mereka akan pilih. Jadi see you di next episode Janda United. Dadah, sayang-sayang janda. Bye, sayang-sayang. Bungkus wrap.